Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tegas, salam terukur, lugas dan tuntas. Apa kabar sobat? Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam keadaan sehat dan tetap semangat di tentu saja Sudi Praitno Legal Channel. Kanal YouTube yang insya Allah menjadi saluran bagi sobat-sobat yang selalu memimpikan tegaknya hukum dan keadilan di negeri yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum. Melalui proses penegakan hukum yang tidak semata-mata untuk memberikan kepastian hukum, tapi juga untuk memberi manfaat dan rasa adil bagi seluruh warga masyarakat. Penegakan hukum yang tidak hanya sekedar menghukum mereka yang bersalah, tapi juga bagaimana agar hukum dipatuhi dan dilaksanakan semua orang tanpa kecuali. Tentu saja, termasuk oleh para calon pemimpin khususnya kepala daerah yang sebentar lagi, tepatnya tanggal 27 November 2024 yang akan datang, akan bertarung dalam pemilihan serentak kepala daerah secara nasional di 545 daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota di seluruh wilayah Indonesia. Sobat Legal Channel yang baik, memilih pemimpin melalui mekanisme pemilihan kepala daerah bagi masyarakat tentu bukan soal yang mudah. Apalagi bila yang akan dipilih adalah pemimpin yang cerdas, pemimpin yang benar, pemimpin yang menyampaikan, dan pemimpin yang dapat dipercaya. Ada banyak faktor yang menghambat lahirnya gubernur atau wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan juga wali kota dan wakil wali kota ideal tersebut. Melalui pemilihan kepala daerah, meski negara kita sudah berpengalaman menyelenggarakannya sejak 2005 yang lalu. Salah satu diantaranya adalah adanya praktik politik uang atau money politik, yang sering disebut juga dengan mother of corruption atau emaknya korupsi. Sehingga bila pemilihan kepala daerah diwarnai dengan politik uang, maka kepala daerah yang dihasilkan dari pemilihan yang tidak bersih berpotensi melahirkan praktik yang tidak bersih selama 5 tahun periode kepemimpinannya. Sobat Legal Channel, menurut data, politik uang selalu terjadi dalam pemilihan kepala daerah serentak. Mulai dari 2017, kemudian 2018, dan terakhir 2020 lalu. Tapi, tunggu dulu. Ini politik uang yang mana? Politik uang yang saya sebut dengan istilah jual beli suara. Antara seseorang sebagai pemilih dan pemilih sebagai penjual dalam pelaksanaan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Ini adalah salah satu bentuk dari politik uang yang disebut dengan jual beli suara. Politik uang yang diatur dalam pasal 187 huruf A ayat 1 Undang-Undang nomor 1 2015, Junto Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 tentang pemilihan kepala daerah, yang menyatakan setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Politik uang berupa jual beli suara yang terus meningkat dalam 2 fase pemilihan kepala daerah terakhir, yaitu sebanyak 25 kasus pada 2018 dan 262 kasus pada 2020. Nah sobat, melihat kecenderungan tersebut, kita meyakini praktik politik uang jenis ini, maksudnya yang berbentuk jual beli suara, masih berpotensi kembali terjadi dalam pemilihan kepala daerah 2024 nanti. Namun pertanyaannya, bagaimana dengan praktik politik uang dalam bentuk lain yang hari ini marak kita dengar dan yang sering juga disebut dengan mahar politik dalam proses pencalonan kepala daerah 2024 yang akan dimulai pada 27 Agustus yang akan datang. Jadi tahap pendaftaran pasangan calon kepala daerah akan dimulai pada 27 Agustus yang akan datang, dan di sanalah hembusan angin adanya praktik mahar politik akan semakin deras kita dengar. Pertanyaannya, apakah praktik mahar politik juga berpotensi akan terjadi dalam Pilkada 2024 nanti? Bagaimana pengaturannya dalam Undang-Undang Pilkada? Lalu siapa saja yang bisa dijerat dan apa pula sanksinya? Dan yang terakhir dan yang paling penting tentunya, bagaimana cara
memeranginya. Sobat, mari kita kupas beberapa pertanyaan tersebut dalam konten YouTube spesial hari ini yang sengaja mengambil lokasi di outdoor studio dengan latar belakang Jam Gadang Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sobat Legal Channel, istilah politik uang atau money politik meskipun disebutkan secara tegas namun tidak ditemukan pengertian atau definisinya dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Dalam penjelasan umum huruf G, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan Undang-Undang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, hanya disebutkan bahwa Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah telah memuat pengaturan sanksi yang jelas bagi yang melakukan politik uang atau money politik dalam pemilihan kepala daerah, yakni pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan politik uang itu. Jadi dalam Undang-Undang Pilkada ada terminologi atau istilah money politik, tetapi tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan money politik itu. Namun, bila kita menggunakan pengertian politik uang sebagai terjemahan dari money politik yang pernah diatur dalam Pasal 25 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang mekanisme tata cara pengangkatan kepala daerah, disebutkan di sana bahwa politik uang ya, adalah pemberian berupa uang atau bentuk lain yang dilakukan oleh calon kepala daerah atau wakil kepala daerah atau yang berkaitan dengan pasangan calon untuk memperoleh dukungan guna memenangkan pemilihan kepala daerah. Nah, ini adalah definisi politik uang atau money politik yang dulu pernah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000. Maka setidaknya ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang bisa kita kaitkan dengan politik uang atau money politik ini. Nah, salah satu diantaranya adalah pasal 47 Undang-Undang Pilkada yang di dalamnya mengatur larangan bagi partai politik untuk menerima imbalan dalam bentuk apapun. Ini ditemukan pada ayat 1 dan larangan bagi setiap orang atau lembaga untuk memberi imbalan kepada partai politik yang diatur pada ayat 4 dalam atau pada proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jadi pasal 47 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah ini sobat, ini khusus mengatur tentang larangan bagi pihak-pihak yang ada kaitannya dengan proses pencalonan, dan larangan ini terjadi pada proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang nanti akan kita temui pada tanggal 27 Agustus 2024 ketika jadwal pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dimulai oleh Komisi Pemilihan Umum. Nah, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa perbuatan menerima atau memberi imbalan pada proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai praktik politik uang, namun bila kita mengacu pada pasal 25 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tadi, maka pasal 47 ini dipandang dan juga menurut hemat saya adalah salah satu pasal dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang mengatur tentang politik uang atau money politik. Tepatnya, politik uang berupa praktik mahar politik atau jual beli dukungan yang terjadi antara partai politik dan seseorang atau lembaga pada proses pencalonan kepala daerah. Jual beli dukungan berbungkus mahar politik inilah yang akhir-akhir ini mulai tercium aromanya menjelang dibukanya pendaftaran pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini. Sobat Legal Channel, pelaku praktik mahar politik atau jual beli dukungan pada proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah 2024 secara yuridis atau secara hukum dapat diganjar dengan sanksi, dua sanksi sekaligus, baik administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi ditemukan dalam pasal 47 ayat 2, ayat 4 dan ayat 6, sedangkan sanksi pidana
ditemukan pengaturannya dalam pasal 187 huruf B dan 187 huruf C, semuanya diatur di dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Sanksi administratif bagi partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti melakukan praktik mahar politik atau yang saya sebut tadi jual beli dukungan, ya, dilarang mengajukan. Jadi sanksinya itu partai politik atau gabungan partai politik dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. Itu sanksi yang pertama, sanksi administratif yang pertama. Sanksi administratif yang kedua, dikenakan denda sebesar 10 kali lipat dari imbalan yang diterimanya. Jadi kalau partai politik atau gabungan partai politik ini menerima imbalan sebesar 1 miliar, katakanlah, maka dendanya itu adalah 10 miliar. Plus tidak boleh atau dilarang mengajukan calon untuk periode pemilihan kepala daerah berikutnya. Sedangkan sanksi administrasi bagi seseorang, jadi tadi bagi partai politik atau gabungan partai politik, atau bagi yang menerima imbalan, sekarang sanksi administrasi bagi seseorang atau lembaga, termasuk pasangan calon, ya, yang terbukti melakukan praktik mahar politik, adalah berupa pembatalan sebagai calon, ya, karena ini yang sering diindikasikan melakukan praktik mahar politik sebagai pemberi itu adalah calon, maka dia akan dibatalkan sebagai calon atau sebagai pasangan calon terpilih atau sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah bila dia sudah dilantik. Jadi bisa bisa berakibat pada pembatalan mulai dari calon sampai pasangan calon terpilih, bahkan sampai ketika yang bersangkutan sudah definitif sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Dengan syarat, jadi ada syaratnya sobat, sudah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku praktik mahar politik tersebut. Jadi pelaku mahar politik ini, baik pemberi maupun penerima, harus melalui proses persidangan di pengadilan terlebih dahulu untuk membuktikan bahwa perbuatan itu memang terbukti. Nah, setelah putusannya itu berkekuatan hukum tetap atau yang disebut dengan inkrah van geus, barulah sanksi administratif dan sanksi denda ini bisa diterapkan. Adapun sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku praktik mahar politik atau jual beli dukungan yang dimaksud dalam pasal 47 Undang-Undang Pilkada tadi ada dua. Pertama, penjara dari 36 sampai 72 bulan. Ya. Ini sanksi pidananya. Dan denda. Jadi dua sanksi pidana secara kumulatif. Penjara 36 sampai 72 bulan dan denda dari 300 juta sampai 1 miliar. Untuk siapa? Untuk anggota partai politik atau gabungan partai politik. Jadi anggotanya atau person yang menjadi bagian dari partai politik itu yang dikenai sanksi pidana ini sebagai pihak yang menerima imbalan. Kemudian yang kedua, penjara dari 24 sampai 60 bulan dan denda. Jadi tetap juga kumulatif sanksi pidananya, penjara dan denda dengan nilai yang sama dengan denda terhadap penerima tadi. Untuk siapa? Untuk individu atau lembaga yang memberi imbalan. Nah, jadi untuk sanksi pidana terhadap anggota partai politik atau gabungan partai politik itu diatur dalam pasal 187 huruf B, sedangkan sanksi pidana untuk individu atau lembaga yang memberi imbalan itu diatur dalam pasal 187 huruf C. Nah, dari tiga rumusan ketentuan dalam pasal 47, pasal 187 huruf B dan pasal 187 huruf C di dalam Undang-Undang Pilkada ini, nampak oleh kita bahwa pelaku mahar politik atau pelaku jual beli dukungan dalam proses pencalonan kepala daerah, ya, baru dapat dikenai sanksi administrasi yang tadi, ya, berupa pembatalan bagi pemberi dan denda 10 kali mahar bagi penerima. Setelah sanksi pidana berupa penjara dan denda yang diatur dalam pasal 187 huruf B dan C ini dijatuhkan oleh pengadilan dan sudah
putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi harus ada proses pidananya dulu, kasus pidananya diselesaikan di pengadilan, baru kemudian diteruskan dengan pengenaan sanksi administratif yang diatur di dalam pasal 47. Nah, masalahnya adalah sampai sekarang kita dan saya khususnya belum pernah mendengar ada pelaku praktik mahar politik yang berhasil diusut sampai ke pengadilan. Tapi baru pelaku-pelaku mahar politik, pelaku-pelaku politik uang yang disebut dengan jual beli suara. Jadi politik uang ini di Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah itu ada yang berbentuk jual beli suara, ada yang berbentuk jual beli dukungan. Jual beli suara itu sudah banyak yang diproses dan diputus ya sampai ke pengadilan. Tetapi untuk jual beli dukungan sampai saat ini kita belum mendapatkan data ada pelaku pemberi dan penerima imbalan pada proses pencalonan kepala daerah yang diproses dan diputus sampai berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan. Nah, ini menunjukkan bahwa praktik mahar politik ya agak saya ibaratkan seperti kentut sobat ya, yang bisa diraba, bisa dirasa tapi tidak bisa diraba. Jadi terasa oleh kita baunya, tapi nggak bisa kita pegang kentut itu. Seperti itulah kira-kira praktik mahar politik berbentuk jual beli dukungan. Karena praktik ini terjadi dalam ruang gelap, ya, ruang gelap yang hanya bisa diketahui, dilihat dan dialami oleh dua pihak saja yang bersimbiosis mutualisme atau yang membuat bekerja sama saling menguntungkan, yaitu pemberi dan penerima. Lain itu tidak ada yang tahu kecuali kalau pemberi dan penerimanya memberitahu kepada orang lain, yang tentu saja akan menimbulkan akibat hukum bagi keduanya kalau itu digembar-gemborkan atau disuarakan kepada orang lain bila praktek tersebut terbongkar dan diketahui orang lain. Ya, tentu nanti akan berimbas kepada keduanya. Makanya dua pihak ini, pemberi dan penerima, biasanya saling menjaga, saling menutup rapat-rapat, ya, mati-matian menutup rapat praktek terlarang tersebut, layaknya pelaku kejahatan yang selalu berusaha menghilangkan jejak. Nah, inilah yang dilakukan oleh pelaku jual beli dukungan. Oleh karena itu, sobat, perang melawan praktik jual beli dukungan dalam pemilihan kepala daerah ini tidak bisa kita serahkan hanya kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui sentra penegakan hukum terpadu atau sentra Gakumdu yang hanya akan bertindak bila ada laporan dari Bawaslu. Jadi sifatnya menunggu bola, tidak jemput bola. Ini memang amanah dari undang-undang bahwa sentra Gakumdu dan juga Bawaslu itu sifatnya menunggu adanya laporan. Itu pun dalam waktu tidak lebih dari 25 hari kerja. Proses yang harus diselesaikan oleh sentra Gakumdu ketika ada dugaan praktik jual beli dukungan sejak laporan diterima dari Bawaslu. Jadi nanti kalau ada laporan masuk ke Bawaslu, lalu oleh Bawaslu diteruskan ke sentra Gakumdu, maka saat itulah waktu dihitung 25 hari kerja bagi sentra Gakumdu untuk menyelesaikan laporan. Ya. Dan yang harus kita ingat dan sadari juga adalah bahwa Bawaslu juga baru bisa bergerak bila ada laporan dari pemilih, pemantau, atau peserta. Tanpa adanya laporan, Bawaslu tidak bisa membuat atau meneruskan dugaan praktik jual beli dukungan kepada sentra Gakumdu. Nah, ini adalah salah satu fakta yuridis yang ada di dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang menjadi salah satu menurut saya kendala betapa sulitnya mengusut atau memerangi pelaku praktek jual beli dukungan. Oleh karena itu perlu partisipasi dari warga masyarakat khususnya bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan juga kader-kader partai politik yang berintegritas, yang punya niat baik untuk memperbaiki daerah ini dengan memilih pemimpin-pemimpin yang bersih agar praktik jual beli dukungan ini dapat berhasil diperangi. Caranya bagaimana, sobat? Laporkan setiap kejadian atau perbuatan yang menjurus, ya, jadi belum terjadi. Ada dugaan, ada gelagat akan terjadi, akan ada perbuatan jual beli dukungan.
dan atau yang mungkin telah memenuhi unsur jual beli dukungan. Sudah ada yang nyetor, sudah ada menyerahkan uang, sejumlah uang kepada partai politik. Misalnya apa? Ada oknum partai politik yang mewajibkan bakal calon menyerahkan uang deposit sekian ratus juta misalnya, guna mendapatkan rekomendasi dari partai politik dan atau surat mandat atau dukungan dalam pencalonan yang akan dia ikuti nanti dalam pemilihan kepala daerah. Nah, agar bisa ditindaklanjuti, laporan harus disiapkan secara tertulis. Ya, jadi ketika ada warga masyarakat mengetahui adanya dugaan praktik jual beli dukungan, maka harus dibuat secara tertulis ini sobat. Tidak bisa hanya menduga-duga, tidak bisa hanya lisan saja. Sesuai pula dengan format yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada, yang antara lain memuat minimal, ya, setidak-tidaknya memuat nama dan alamat pelapor, kemudian pihak yang dilaporkan siapa, waktu dan tempat kejadiannya, ya, kapan dan di mana, lalu bagaimana uraian kejadiannya. Nah, ini ada diatur secara eksplisit, secara tegas dalam pasal 134 ayat 3. Dan segera sampaikan, segera laporkan dugaan itu kepada Bawaslu sebelum lewat 7 hari, sobat. Ya, 7 hari, bukan 7 hari kerja ya, ini 7 hari kalender. 7 hari kalender sejak diketahui atau ditemukannya dugaan jual beli dukungan itu. Jadi perlu memperhatikan waktu kapan diketahui, dan kapan paling lambat harus dilaporkan, dan apa yang harus dibuat ketika kita mau melaporkan adanya dugaan jual beli dukungan, dengan memperhatikan waktu tadi dan formatnya. Kemudian di samping menindaklanjuti laporan jual beli dukungan, ini berkaitan dengan Bawaslu ya. Bawaslu Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya itu sebenarnya ya, mulai dari Bawaslu provinsi sampai Panwaslu luar negeri. Jadi jajaran Bawaslu itu ada yang dari pusat sampai di tingkat kelurahan atau desa, dan juga yang ada di luar negeri. Ya. Lembaga ini secara berjenjang itu harus atau berkewajiban mencegah terjadinya praktek politik uang, termasuk jual beli dukungan. Ya, ini diatur. Jadi ini tugas Bawaslu melakukan pencegahan. Ya, sebagai salah satu tugas yang diamanatkan dalam pasal 93 sampai pasal 111 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Ya. Jadi kenapa kita pakai Undang-Undang Pemilu? Karena saat ini pemilihan kepala daerah sudah menjadi bagian dari pemilu, sehingga ketentuan Undang-Undang Pemilu itu juga berlaku bagi Bawaslu dalam menjalankan tugasnya. Lalu bagaimana caranya sobat Bawaslu melakukan pencegahan ini? Tentu menjadi kewajiban Bawaslu untuk merumuskannya dalam peraturan Bawaslu, ya. Karena Undang-Undang Pemilu tidak mengatur hal itu. Jadi hanya memuat ketentuan bahwa Bawaslu dari pusat sampai yang terendah bertugas mencegah praktik politik uang. Tapi bagaimana caranya, undang-undang tidak mengatur. Oleh karena itu, tugas Bawaslu untuk membuat regulasi berupa peraturan Bawaslu. Nah, apakah itu sudah dibuat? Saya meyakini belum. Oleh karena itu, perlu Bawaslu membuat peraturan Bawaslu ya, tentang bagaimana mencegah praktik politik uang dalam pilkada. Ya, yang kemudian diberlakukan dan harus disosialisasikan kepada semua pihak, termasuk bakal calon dan partai politik, dan dikampanyekan kepada semua stakeholder atau pihak-pihak yang punya kepentingan, khususnya pemilih, pemantau, peserta, dan juga partai politik, tentang bahaya ya, dampak dari praktik jual beli dukungan ini dan akibat hukum praktek politik uang ini bagi masa depan daerah dalam 5 tahun ke depan, dan juga bagi pelaku, bagi pemberi dan juga bagi penerima. Sedangkan tugas kita sebagai warga masyarakat adalah tentu ikut mengawasi pemilihan kepala daerah serentak 2024 agar terhindar dari praktik politik uang, khususnya mahar politik atau jual beli dukungan pada proses pencalonan yang akan dimulai pada 27 Agustus nanti oleh bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang nanti akan mendaftar melalui partai politik, dan juga oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi pihak-pihak ini yang harus benar-benar menjadi
objek pengawasan kita sebagai warga masyarakat agar jangan sampai praktik yang dilarang dalam undang-undang pemilihan kepala daerah ini dilakukan oleh pihak-pihak yang punya potensi melakukan itu. Agar apa? Agar pemilihan kepala daerah 2024 nanti dapat berlangsung ya sesuai dengan asas-asas pemilu ya, dan juga berlangsung bersih dari praktik mahar politik. Karena pemilihan kepala daerah yang bersih dari politik uang akan menghasilkan kepala daerah yang bersih pula. Sebaliknya, kalau pemilihan kepala daerah dikotori dengan praktik mahar politik, maka lahirlah kepala daerah yang kotor pula. Semoga hal ini tidak terjadi. Demikian sobat perbincangan kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.